Dan seperti apa situasi terkini dan apa saja yang perlu menjadi perhatian, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Kasubdit Wal dan PJR Ditgakum Korlantas Polri, Kombes Pol Faisal. Selamat malam Pak Faisal. Selamat malam Mas, selamat malam. Baik, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami dan turut pula bergabung Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG melalui sambungan telepon. Selamat malam Pak Andri Ramdhani. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Saya ke Pak Faisal. Pak Faisal, ini kalau kita lihat ini ada longsor di Bocimi, kemudian ada banjir juga di Pantura. Ini jadi masih aman nggak ini kita mau mudik lewat jalur darat? Ya, terima kasih Mas. Jadi memang ada kejadian di Tol Bocimi, yaitu tepatnya di KM 65 Ambon. Dan kemarin kebetulan saya juga ke sana bersama dengan teman-teman dari PUPR dan BPJT. Dan sampai dengan malam ini karena ada tambahan atau longsor susulan, akhirnya kita tutup total dan mulai kita lakukan rekayasa yaitu pengalihan arus yang dari Sukabumi ke Jakarta maupun dari Jakarta ke Sukabumi. Untuk yang dari Jakarta ke Sukabumi kita lewatkan di Ciawi, kemudian lewatkan juga di Cigombong dan di Caringin. Dan sekarang sudah mulai berjalan. Tentunya juga pasti ada hambatan karena memang selama ini Tol Bocimi itu yang keluar dari Parung Kuda mengarah ke Sukabumi itu sangat membantu, begitu Mas. Baik, kalau dari titik-titik yang lain Pak, ya, apakah ada titik-titik lain yang perlu diwaspadai atau mungkin ada jalur mana lah yang menjadi imbauan atau anjuran untuk diambil? Di Pantura, jadi begitu. Untuk titik-titik yang perlu diantisipasi selain di jalur Bocimi sendiri, itu juga di Tol Jagorawi, tepatnya di KM 12 Bandung. Ya. Kemarin juga terjadi ada luapan air di KM 12 sehingga kami minta teman-teman dari PUPR dengan BPJT untuk menyedot air tersebut karena memang akibat dari luapan tersebut terjadi antrean yang panjang sehingga kita melakukan rekayasa yaitu kontraflow dari arah Jakarta yang mengarah ke dari arah Jakarta itu sampai sekarang mengarah masih ke arah Bogor. Sampai sekarang ya masih ya? Sekarang sudah Mas, sudah mulai sudah aman karena sudah aman ya, baik. Kalau dari wilayah Pantura Pak? Hujan. Kalau dari wilayah Pantura aman? Pantura aman, insya Allah aman Pantura. Ya, namun tetap kita mengantisipasi. Jadi upaya-upaya kami dari kepolisian untuk mengantisipasi, tentunya kami di samping stakeholder dan juga para pemerintah menyiapkan teman-teman dari tim SAR-nya, baik itu tim SAR yang ada di Pemda, kemudian tim SAR yang ada di kepolisian dan TNI. Iya, betul. Baik, saya ke Pak Andri dulu, Pak Andri. Ini kan dikatakan bahwa cuaca ini ekstrim akan terjadi terus ya. Ini berapa waktu yang maksud saya berapa lama akan terus terjadi? Oke, baik. Selamat malam semuanya. Pertama mungkin perlu saya sampaikan dulu, ini kami melihat dari hasil analisis citra radar BMKG ya, per jam 9 malam terlihat lebaran hujan hampir merata di seluruh Indonesia. Terutama mungkin di beberapa wilayah di wilayah Sumatera bagian barat, mulai dari Bengkulu, Jambi hingga Lampung bagian selatan. Lalu mungkin juga perlu diantisipasi saat ini sedang terjadi hujan yang cukup lebat ataupun kategori sedang hingga lebat ya. Mulai dari wilayah di Jawa Tengah dan beberapa lokasi wilayah Jawa Timur, lalu juga di Kalimantan. Itu intensitasnya tinggi ya Pak, kalau yang di Jawa? Di Jawa Tengah ini kami pantau per data jam 9 malam ini cukup tinggi. Jadi pada kategori sedang hingga lebat. Akan terjadi berapa lama, berapa jam begitu ke depan atau seperti apa? Saat ini kami prediksi hingga 3-6 jam ke depan masih berpotensi. Dan kondisi ini sejalan dengan apa yang sudah kami sampaikan ya. Artinya terkonfirmasi bahwa beberapa hari ke depan
khususnya pada periode mudik perlu diwaspadai adanya potensi cuaca ekstrim. Dan ini menjadi concern kita bersama karena bertepatan dengan periode puncak mudik angkutan lebaran khususnya di wilayah Jawa ya, Trans Pulau Jawa, dan juga mungkin di beberapa wilayah yang perlu kita waspadai. Demikian. Baik, ini mudik baik darat, laut, dan udara. Kali ini kan memang tantangannya cuaca ekstrim. Apa yang perlu kemudian diperhatikan bagi para operator transportasi ini? Oke, yang paling mungkin terasa ya bagi masyarakat umum yang mengambil jalur darat ini yang mungkin perlu kita sampaikan untuk dihimbau untuk selalu waspada terhadap adanya potensi hujan ekstrim tersebut. Nah, BMKG sendiri sudah mengidentifikasi beberapa wilayah yang memang perlu dijadikan concern ya. Dan ini berlangsung paling tidak hingga 11 Maret. 11 Maret ya? Jadi kita harus waspada di situ. Maaf, 11 April kalau 11 Maret. 11 April. Oh iya, 11 April. Ini saking semangatnya kali ya, udah mau Lebaran. Baik, mungkin saya mau ke Pak Faisal. Pak Faisal, ya ini kan banyak pengendara motor. Lalu apa imbauan untuk para pengendara motor dan juga pengendara mobil ya, kendaraan roda 4? Ya, jadi untuk para pemudik, khususnya yang menggunakan baik itu roda 2 maupun roda 4, kita berharap tetap mereka menjaga keselamatan. Kemudian apalagi tadi kita sudah mendapatkan informasi bahwa cuaca ini sampai dengan 11 April tentunya ini sangat kita harus antisipasi sekali, terutama mereka yang melakukan perjalanan darat. Nah, untuk teman-teman yang masyarakat yang roda 2 maupun roda 4, tolong kalau misalnya sudah hujan turun dan sebagainya, lebih baik berhenti istirahat sampai menunggu hujan reda. Ya, jangan dipaksakan begitu Pak ya? Iya, jangan dipaksakan. Apalagi kalau kondisi sudah capek dan sebagainya, lebih berhenti. Karena bagaimanapun juga keselamatan yang paling utama itu. Ya. Iya, bukan buru-buruan atau cepet-cepetan ya. Baik, ya, terima betul. kasih. Betul sekali. Terima kasih Pak Faisal sudah berbagi bersama kami. Demikian juga Pak Andri Ramadhani. Terima kasih banyak sudah. Ada hal lagi yang saya sampaikan, Mas. Ya, singkat saja Pak, silakan. Jadi masyarakat dapat memanfaatkan informasi BMKG melalui aplikasi Info BMKG di Android maupun BMKG. iOS ya. Info BMKG, di situ ada notifikasi warning setiap 3 jam ya, kita bisa memantau bagaimana kondisi hujan. Jadi ini dapat dimanfaatkan ya. Diupdate setiap 3 jam. Masyarakat. Baik. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri Ramadhani. Ya, terima kasih Pak Faisal. Selamat bertugas kembali.